Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami masih boleh ada di dalam kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih di dalam nafas hidup keselamatan. Yang semuanya itu Tuhan kami percaya hanya berasal daripada-Mu semata. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, kami boleh diberikan hikmat sehingga dapat memahami firman-Mu itu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6. Dalam satu tema bersama menjadi instrumen Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita senantiasa mengalami peperangan di dalam rohani, yaitu kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Bandingkan dalam Efesus 6 ayat 2. Ketika seseorang memberitakan Injil, sesungguhnya ia sedang berperang dengan kekuatan roh jahat yang ingin menghalangi pendengarnya dari pengenalan akan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus begitu menekankan tentang berdoa, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan pelayanan. Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Kolose untuk berdoa dengan sikap berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Maksud dari berjaga-jaga di dalam doa adalah bahwa kita harus tekun di dalam berdoa, terus-menerus di dalam doa, dan siap selalu di dalam berdoa. Istilah Yunani yang dipakai dalam kata berjaga-jaga dalam bagian ini sama dengan gambaran tentang sebuah perahu yang selalu siap sedia dipakai untuk menolong orang lain. Adapun isi dari doa yang Paulus anjurkan di sini adalah agar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap pemberitaan Injil, yaitu agar Injil dapat disampaikan dengan baik, dan pada gilirannya agar Injil dapat diterima juga dengan baik. Jadi sangat jelas di dalam pemberitaan Injil, peran doa sebagai jalan bagi keberhasilan pelayanan sangatlah besar. Dalam pemberitaan Injil, metode memang penting, tetapi doa adalah yang paling utama. Saudara-saudara, selain itu juga Rasul Paulus menekankan tentang aspek praktis pada jemaat Kolose, di mana jemaat Kolose dituntut untuk hidup baik, mengandalkan hikmat Allah dalam mengambil keputusan-keputusan hidup, dan senantiasa menghargai waktu. Cara bertutur kata pun harus diperhatikan agar diri sendiri dan orang lain turut terbangun jiwanya.
Nasihat dari Rasul Paulus untuk berdoa menjalani hidup dengan hikmat serta bertutur kata yang penuh kasih dan membangun. Tidak hanya berlaku bagi jemaat Kolose pada waktu itu, tetapi juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Nasihat Rasul Paulus ini pun juga berlaku bagi kehidupan kita sekarang ini. Karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan, terlalu banyak hal, kesibukan yang kita lakukan. Terkadang untuk berdoa pun mungkin kita lupa, jarang. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita berdoa, berjaga-jaga. Karena dalam kehidupan ini banyak hal tentunya yang akan kita hadapi. Peperangan, kita melawan roh jahat yang tidak kelihatan. Karena menghambat di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pekabaran Injil yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk tetap senantiasa saling mendoakan, saling menguatkan, bahkan saling memberi kekuatan satu sama lain. Sehingga di dalam apa yang kita lakukan, di dalam apa yang kita kerjakan pun mendatangkan kebaikan dan sukacita, serta berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang setia. Kami tidak hanya membaca mendengar firman-Mu, tetapi biarlah benar-benar kami boleh memperlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Bahkan terlebih Tuhan, di dalam segala hal kami berdoa, kami berjaga-jaga. Karena ada begitu banyak hal yang tentunya akan mengganggu. Tentu banyak hal yang akan menentang. Bahkan Tuhan, ada begitu banyak hal yang akan menghambat pekabaran Injil-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami tetap setia, kami tetap taat, bahkan kami tetap ada dalam kasih, di dalam kekuatan, bahkan di dalam pengharapan iman kepada Kristus Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami datang tidak memerintah, tetapi biarlah jadi kehendak-Mu. Amin. Shalom.